Penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Penelitian kelas usaha untuk memotret proses pembelajaran secara alamiah, apa adanya dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Penelitian tindakan kelas, suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ia temukan, guna meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Penelitian kelas, definisi suatu upaya untuk menjelaskan berbagai aspek dari hubungan antar komponen-komponen, yakni guru, siswa, perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan lingkungan kelas. Jadi, penelitian kelas meneliti apa-apa yang ada di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Adapun usaha-usaha yang dimaksud dalam term di atas berwujud suatu penelitian yang memegang kaidah ilmiah, artinya jika ada suatu persoalan pembelajaran yang terjadi di kelas, maka untuk mengetahui aspek mana yang berperan perlu dibuat kajian empiris, bukan berdasarkan pemikiran emosional, namun lebih pada analisis berdasarkan pada sejumlah data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu. Tentu saja dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat bekerja sama dengan guru, teman sejawat, supervisor, atau bahkan dengan siswa. Adapun bagaimana cara dan dengan apa proses pengumpulan data serta bagaimana analisis data yang telah dikumpulkan tersebut akan dilakukan bergantung pada kemampuan penelitian kelas. Tujuan penelitian kelas. Penelitian kelas pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keingintahuan penelitian secara utuh mengenai apa yang terjadi di dalam kelas melalui observasi terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Terminal akhir yang ingin dicapai adalah suksesnya proses belajar mengajar di kelas. Dengan begitu, tujuan dari penelitian kelas secara tidak langsung mengetahui kelemahan-kelemahan proses belajar mengajar dengan cara mengembangkan profesi dan meningkatkan performance guru serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses belajar mengajar di kelas melalui refleksi pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya. Hambatan-hambatan tersebut ditemukan melalui serangkaian pengamatan sebagai rangkaian kegiatan penelitian kelas. Perbedaan penelitian standar dan penelitian kelas. Penelitian standar yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada rumusan hipotesis, yang ketiga ada sampel, yang keempat ada asumsi homogenitas, yang kelima ada uji hipotesis, yang keenam ada generalisasi. Penelitian kelas yang pertama ada lebih bersifat kualitatif, yang kedua mengutamakan observasi, yang ketiga mengkaji masalah secara alamiah, yang keempat tidak mempersyaratkan data harus homogen, yang kelima ada tidak memerlukan asumsi sampel. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Ada beberapa rambu-rambu yang harus dipahami dalam melaksanakan penelitian kelas. Yang pertama ada, jika penelitian kelas dilakukan oleh guru, maka perlu memperhatikan bahwa tugas utama guru di kelas adalah mengajar. Dengan begitu, apapun metode penelitian yang akan digunakan tidak boleh mengganggu komitmen guru mengajar. Artinya, jika guru hendak melaksanakan suatu penelitian kelas, maka pemilihan metode penelitian yang akan digunakan, baik desain kualitatif ataupun kuantitatif, tidak boleh menjadikan guru melalaikan kewajibannya untuk mengajar. Atau karena guru memilih metode tertentu yang belum dikuasainya dan itu merepotkannya, pada akhirnya menjadikan konsentrasi guru mengajar berkurang. Peneliti mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa harus mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga ada metode yang digunakan harus andal, sehingga memungkinkan hasil temuan yang memiliki tingkat validitas baik. Selain itu, dengan metode yang handal akan menjadikan hasil temuan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan. Yang keempat ada, perlu diingatkan bahwa penelitian
apapun harus berawal dari masalah. Masalah penelitian yang dipilih dari penelitian kelas haruslah masalah orisinal yang ditemukan sendiri oleh peneliti dan dikuasai secara baik, sehingga memungkinkan untuk dipecahkan dalam kajian peneliti yang dilakukan. Perlu sangat dihindari mereplikasi penelitian orang lain secara tidak sah. Yang kelima, ada cara kerja peneliti. Prosedur harus mengikuti prosedur baku dan etika penelitian yang berlaku. Kendala dalam penelitian kelas, persoalan yang terjadi dalam kaitan interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran di kelas memang bukan persoalan yang sederhana. Kompleksitas persoalan yang terjadi di kelas secara tidak langsung memberikan kontribusi pada kesulitan pelaksanaan penelitian kelas. Kesukaran dalam metodologi penelitian kelas terkait dengan kompleksitas proses belajar mengajar, yaitu yang pertama ada perlu suatu model empirik yang dapat memetakan proses belajar mengajar berdasarkan komponen pelaku, interaksi komponen, dan konteks dan proses. Yang kedua ada norma dan nilai yang berubah-ubah bergantung pada sekolah dan kelas, perlu dipisahkan menurut langsung atau tidak perannya terhadap proses belajar mengajar. Pemisah ini membantu dalam mendokumentasikan hasil penelitian. Yang ketiga ada oleh karena kehidupan kelas menyangkut nilai dan norma yang diaktualisasikan sebagai budaya kelas, maka peneliti perlu memisahkan fungsi evaluatif dan fungsi penelitian. Penelitian kelas bukan penelitian tindakan kelas, jadi tidak perlu mencantumkan tindakan perbaikan dalam proses penelitian. Cukup potretlah semua temuan apa adanya, tidak perlu melakukan pemalsuan data dan informasi agar hasil penelitian menunjukkan hasil positif. Menemukan masalah penelitian kelas. Langkah untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian apapun adalah mengkaji 3 hal sebagai berikut. Yang pertama ada melihat apa fenomena yang nyata-nyata ada yang menarik perhatian kita. Langkah ini disebut desolin. Yang kedua ada melihat fenomena itu dari sudut pandang ideal, apa yang seharusnya melalui kajian secara teoritis dan keilmuan. Langkah ini dikenal sebagai desain. Yang ketiga ada mencari hubungan antara desolin dan desain sehingga memperoleh jurang pemisah, gap di antara keduanya. Gap inilah yang menjadi sumber dari rumusan masalah. Tema inspiratif penelitian kelas. Beberapa tema yang dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk melaksanakan penelitian kelas. Yang pertama yaitu strategi dan gaya mengajar guru. Jika diklasifikasikan, gaya mengajar guru ini terdiri dari gaya mengajar formal, informal, konvensional, modern, dan lain sebagainya, tergantung dari teori apa yang digunakan sebagai dasar pijakannya. Rumusan masalah dapat dibuat, misalnya, gaya mengajar guru di kelas berperan pada aktivitas kelas, itu merupakan kualitatif. Nah, selanjutnya, gaya mengajar guru di kelas berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, itu merupakan kuantitatif. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dibuat sejumlah pertanyaan penelitian. Yang kedua, aktivitas siswa di kelas. Baik itu mengenai tugas yang diterimanya ataupun saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Kajian tentang tema ini dapat diperluas dari berbagai sisi, yaitu sisi psikologi, sosial, keagamaan, ataupun tentang prestasi siswa itu sendiri. Jika hal dikaitkan dengan guru, maka bagaimana reaksi yang ditunjukkan siswa saat guru mengajar, saat guru menanyakan suatu pertanyaan, saat temannya bertanya, ataupun saat guru menjelaskan materi ajar. Dan respon siswa. Hal ini memiliki kontribusi besar bagi pengembangan proses pembelajaran agar semakin lebih baik ke depannya. Yang ketiga, aktivitas guru. Tujuan dari pembelajaran, baik itu penggunaan metode, reaksi saat siswa bertanya, merespon, menjawab,
mimik muka saat guru itu menjelaskan, saat guru itu tidak senang pada siswanya, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut guru, motivasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dilakukan oleh guru dalam merancang pembelajaran, pendekatan yang dilakukan, tindakan, sikap dalam mengatasi situasi tertentu. Penataan kelas. Nah, bagaimana letak benda tertentu, bagaimana letak kursi, meja yang ada dalam kelas itu, pajangan, papan tulis, posisi siswa, bentuk ruangan, tulisan, warna cat, bentuk meja, dan lain sebagainya. Pemanfaatan waktu baik oleh siswa ataupun guru dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah, disiplin, dan pembentukan karakter. Untuk memulai atau mengidentifikasi berbagai persoalan saat penelitian kelas, hal-hal ini dapat dijadikan pedoman untuk memulainya. Yang pertama yaitu amati satu masalah. Nah, di sini kita akan mengamati satu masalah tertentu yang merisaukan kita pada akhir-akhir ini. Nah, permasalahan ini yang berkaitan dengan konteks proses pembelajaran dan bagaimana upaya untuk meningkatkan proses tersebut sehingga profesionalisme itu semakin meningkat. Misalnya, minat siswa belajar itu semakin menurun, dan ini tidak biasanya terjadi di sekolah tertentu. Selanjutnya, lakukan identifikasi. Nah, proses identifikasi ini dapat kita mulai dari guru. Kita dapat mewawancarai apakah akhir-akhir ini motivasi dia saat mengajar itu juga menurun. Bagaimana metode yang dia gunakan, bagaimana penyampaian materi, apakah sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebab mengapa persoalan tersebut dapat terjadi. Nah, jika kita tidak menemukan masalah, maka kita dapat melanjutkan mengamati hal-hal di luar diri guru tersebut. Namun jika sudah ditemukan faktor permasalahannya dari diri guru itu sendiri, maka ini akan menjadi pemicu permasalahan itu terjadi, sehingga kita bisa mengaitkan dengan siswa dan pembelajaran yang dilaksanakannya. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan apa faktor permasalahan yang terjadi, maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu merumuskan masalah. Nah, hal terpenting dalam merumuskan masalah yaitu dengan menggunakan model standar, yaitu mengacu pada kaidah 5W ditambah 1H. What, why, who, when, where, how, atau apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, maka kita akan bisa merumuskan masalah yang akan kita cari solusi penyelesaiannya. Hal ini mungkin akan memiliki kontribusi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang terjadi. Desain penelitian kelas. Penelitian kelas itu harus dilaksanakan mengacu pada kaidah ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Desain ini nantinya akan menentukan perangkat teknik dan metode apa yang akan dipilih. Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan dalam penelitian kelas. Nah, pemilihan desain itu haruslah mempertimbangkan tema ataupun masalah yang akan diteliti, serta tujuan yang diinginkan dari penelitian itu sendiri. Desain penelitian kualitatif. Desain ini menggunakan model etnografi, yaitu model yang memungkinkan penggambaran informan sebagaimana adanya tanpa interpretasi berlebih dari peneliti.
Selanjutnya, untuk pengumpulan data, pemilihan data dan analisisnya tentu terkait dengan desain penelitian yang dipilih, meliputi observasi, partisipasif dan non-partisipatif, wawancara mendalam. Kemudian untuk analisis data dapat digunakan model analisis yang diajukan oleh Spradley. Model ini bersifat naratif, namun dikuatkan dengan bukti-bukti untuk setiap narasi yang dibuat. Harus diperhatikan bahwa adanya kesesuaian antara tema yang dipilih dan tujuan penelitian yang ditetapkan. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penggabungan dari konsep penelitian tindakan, action research, dan penelitian kelas, classroom research. Menurut Chemist dan Taggart 1988, penelitian tindakan adalah refleksi diri akan praktik yang dilakukan. Jadi, penelitian tindakan itu adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, misalnya bidang medis, psikologi, dan juga termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktik yang dilakukannya sendiri, sehingga adanya peningkatan dan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan situasi yang akan dilaksanakan. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran, penelitian tindakan berkembang menjadi penelitian tindakan kelas atau PTK, atau Classroom Action Research. PTK ini adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. PTK ini berfokus pada kelas dan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, yang dilakukan oleh guru sendiri untuk memperbaiki pembelajarannya sendiri. Dengan demikian, dalam PTK, guru bertindak sebagai pengajar sekaligus sebagai guru. Akan menjadi keliru dan salah konsep apabila PTK dilakukan oleh seorang peneliti, misalnya mahasiswa, dengan melihat, mengobservasi, mewawancarai, dan hal-hal lainnya mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh orang lain, yaitu guru. Secara etimologi, PTK berasal dari gabungan kata penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu objek menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat sebagai solusi dalam pemecahan masalah. Tindakan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Dan kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Nah, kelas di sini tidak selalu bermakna ruangan, bisa saja sekelompok siswa sedang melakukan karya wisata, praktikum di laboratorium, atau belajar di tempat lain di bawah pengawasan gurunya. Dapat disimpulkan bahwa PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru pada saat di kelas dengan berbagai persoalan yang diperoleh dari kegiatan refleksi dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut guna meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukannya. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu dilakukan oleh guru berdasarkan kelasnya sendiri. Kemudian, berawal dari permasalahan yang ditemukan oleh guru itu sendiri di dalam kelasnya pula. Selanjutnya,
memperbaiki proses belajar mengajar guru tersebut. Itu menjadi tujuan utamanya. Guru tersebut bertindak sebagai praktisi sekaligus sebagai peneliti. Kemudian, tidak melibatkan orang lain. Artinya di sini, guru itu menjalankan penelitian itu secara mandiri, kecuali ada kaitannya dengan hal-hal yang mengharuskan orang lain untuk ikut seperti pendapat, konsultasi, dan menguatkan simpulan dari pendapat tersebut. Tujuan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan persoalan dengan berbagai alternatif solusi. Nah, permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas akan dicarikan solusi atau penyelesaian permasalahannya melalui berbagai alternatif dengan tindakan yang dilakukan. PTK ini juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru, terutama dalam pengembangan profesinya. Jadi di sini guru akan meningkat secara profesionalismenya. PTK ini juga berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di kelas, yaitu kinerja siswa, perbaikan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas penggunaan media dan alat bantu belajar, peningkatan evaluasi, dan peningkatan kualitas dalam menerapkan kurikulum dan pengembangan kompetisi siswa. Manfaat penelitian tindakan kelas yaitu panduan tenaga pendidik. Artinya di sini menghasilkan laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan panduan bagi tenaga pendidik yaitu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selanjutnya, meneliti dan menulis artikel ilmiah. Seorang guru harus menumbuhkan kebiasaan untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah. Hal ini berguna untuk menunjang dan mendukung profesinya dan karirnya sebagai tenaga pendidik, serta juga akan menambah pengetahuan mereka, membuka wawasan mereka untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian kerjasama antar pendidik. Kolaborasi, kerjasama antar tenaga pendidik dalam satu sekolah atau mungkin dalam beberapa sekolah, berarti sekolah yang berbeda, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini sangat dapat membantu dalam penelitian tindakan kelas, karena dengan melihat berbagai karakteristik siswa yang ada di berbagai sekolah, tentunya kita akan dapat melihat bagaimana dampak positif, dampak negatif dari penggunaan atau tindakan yang dilakukan oleh gurunya, sehingga dapat menjadi acuan atau pedoman kita untuk dapat menggunakan tindakan tersebut. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan. Tentu saja penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan kemampuan tenaga pendidik atau guru dalam proses pembelajaran. Mereka akan memiliki kemampuan untuk menjabarkan atau menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum atau program pembelajaran di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakannya sesuai dengan sekolahnya, kondisi sekolahnya, kelasnya, dan sumber daya pendukung yang ada di sekolah dan kelas tersebut. Sehingga hal ini dapat menciptakan atau memunculkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan sesuai dengan
karakteristik peserta didik yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya adalah beberapa kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Beberapa kesalahan itu ada yang pertama bersifat mendasar atau fundamental, dan ada pula yang hanya berupa kesalahan prosedural. Nah, kesalahan fundamental ini bisa membatalkan seluruh kegiatan PTK, termasuk hasilnya. Sedangkan kesalahan prosedural itu tidak membatalkan seluruh kegiatan PTK, namun perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur yang akan kita perbaiki. Yang pertama, peneliti PTK bukan guru yang melaksanakan pembelajaran yang diteliti. Artinya, di sini peneliti tidak melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini merupakan salah satu kesalahan fundamental. Nah, peneliti PTK seharusnya juga adalah guru yang mengajar di kelas yang menjadi objek PTK. Karena PTK ini sifat utamanya adalah refleksi ataupun bercermin. Nah, siapa yang bercermin? Ya guru yang bersangkutan, karena ingin melihat bagaimana pembelajaran yang ia lakukan, kekurangan yang terjadi dalam kelas itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa calon guru peneliti PTK. Ini adalah salah satu kesalahan fundamental. Seorang mahasiswa yang akan melakukan PTK, seharusnya dia juga adalah guru di kelas yang diteliti. Jika PTK dilakukan untuk tugas skripsi, maka dia juga harus mengajar di kelas itu. Tidak boleh hanya menjadi observer. Sementara yang melakukan tindakan malah guru kelas. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Pertama, karena mahasiswa belum memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menjadi guru profesional yang ditandai dengan syarat-syarat profesi. Kemudian yang kedua, PTK itu kan penelitian bersifat reflektif. Jadi guru ingin lihat dirinya sendiri dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apa sih yang kekurangan dihadapi? Apa sih yang perlu diperbaiki? Meskipun hanya dalam beberapa siklus, 2 siklus, 3 siklus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah RPP yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas pada siklus pertama digunakan juga pada siklus kedua dan seterusnya dengan materi pembelajaran yang sama. Ini adalah kesalahan prosedural. Seharusnya materi pembelajaran pada siklus kedua itu melanjutkan materi pembelajaran pertama. Dengan kata lain, indikator yang disebut pada siklus pertama dan kedua tidak sama karena bersifat melanjutkan. Kemudian, kalau kita membahas model, strategi atau metode yang digunakan, pada siklus pertama dan kedua, penerapan model, strategi atau metode yang digunakan ya tentu masih sama. Demikian juga dengan tindakan yang dipilih. Selain model, misalnya kita bisa menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis video, lingkungan, dan sebagainya. Maka medianya bersifat sama, tetapi materi pembelajaran atau indikatornya itu bersifat melanjutkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode pengumpulan data hanya observasi. Analisis data itu hanya dilakukan secara kualitatif dan hasilnya hanya deskripsi. Ini adalah kesalahan fundamental. PTK selalu melibatkan kegiatan yang bersifat siklus, karena siklus adalah karakter pokok PTK. Jadi siklus digunakan untuk melihat proses perbaikan, proses yang diteliti, sehingga bisa dilakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Selanjutnya ada siklus dalam penelitian tindakan kelas. Jadi siklus atau pengulangan prosedur ini menjadi salah satu ciri utama dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum ada 4 langkah dalam siklus penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan atau acting. Selanjutnya ada tahap pengamatan atau observing, dan terakhir ada tahap refleksi atau reflecting. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Jadi penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif, sehingga menghindarkan unsur subjektivitas, seperti itu. Di dalam penelitian tindakan kelas ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri,
yaitu pada saat peneliti menerapkan pendekatan, model, atau metode pembelajaran sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang kita alami atau kita hadapi pada saat praktik penelitian. Seperti itu. Di dalam tahap perencanaan ini, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti RPP dan juga instrumen pengamatan atau observasi seperti itu. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan atau acting. Nah, pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan dari perencanaan tindakan yang telah disusun sebelumnya. Nah, dalam kegiatan penerapan ini maka peneliti, dalam hal ini guru ya, harus mentaati perencanaan yang telah disusun atau dibuat sebelumnya. Jadi hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran itu harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Jadi disarankan untuk melakukan pengamatan, misalkan pengamatan ini dilakukan secara objektif atau sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tahap pengamatan atau observing. Nah, pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan oleh sendiri, yaitu oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini nantinya akan bermanfaat atau digunakan peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tahapan refleksi atau reflecting. Nah, kegiatan refleksi dilaksanakan ketika guru lain yang diminta bantuannya menjadi kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana. Jadi tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ada karakteristik penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian lain pada umumnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, PTK berupaya memecahkan masalah, sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Jadi PTK itu tidak hanya berupaya memecahkan masalah, tetapi juga sekaligus mencari dukungan ilmiah atau kajian ilmiah atas dilakukannya pemecahan masalah tersebut. Yang kedua adalah PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru. Nah, tujuan dilakukannya PTK ini tentunya bisa menjadi salah satu jalan untuk guru ataupun profesi guru untuk mengembangkan aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Karena di dalam PTK atau penelitian tindakan kelas ini guru akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu masalah, membuat catatan-catatan refleksi pembelajaran, bagaimana mengelola pembelajaran dengan baik, memecahkan masalah dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan dalam penelitian tindakan kelas itu berasal dari permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas, bukan dari hasil kajian teoritik ataupun penelitian terdahulu. Tapi harus memang permasalahan nyata dan aktual yang dialami oleh guru yang bersangkutan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, kemudian nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah adanya kolaborasi. Selanjutnya adalah prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah tindakan ataupun juga pengamatan dalam proses penelitian tindakan kelas yang dilakukan itu tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi harus sebisa mungkin berdampingan tanpa mengganggu
proses pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah masalah penelitian yang dikaji itu merupakan masalah yang menjadi hal yang paling penting dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Ketika kita menemukan masalah yang begitu banyak di dalam kelas, kita harus memilah dan memilih mana merupakan masalah yang cukup penting, yang bisa kita teliti dan kita carikan solusi dari permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga adalah metode pengumpulan data yang digunakan itu tidak menuntut waktu yang lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat, sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat kita uji di lapangan nantinya dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kelima, sama seperti tadi, bahwasanya permasalahan atau topik yang kita pilih itu harus benar-benar nyata, menarik, dan yang paling penting itu mampu dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Dalam artian, kita sebagai peneliti mampu menangani permasalahan tersebut karena masih dalam jangkauan kita, kemampuan kita. Kemudian selanjutnya adalah peneliti harus, yang penting adalah memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku secara umum. Selanjutnya, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Ada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya sampai menemukan perbaikan-perbaikan untuk menuju pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Selanjutnya yang ke-8 adalah meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK ini tidak terbatas hanya dalam konteks kelas atau mapel tertentu, melainkan dalam perspektif yang lebih besar, dalam hal ini adalah sekolah. Penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan seperti kesulitan proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Langkah-langkah dalam penetapan fokus permasalahan ini adalah merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal yang perlu diperbaiki, itu dapat melalui pertanyaan seperti apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta. Selain itu, masalah harus memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor penyebabnya. Setelah merasakan adanya masalah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan tersebut. Identifikasi ini adalah menuliskan semua hal atau menuliskan semua permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah menganalisis masalah dengan cara menentukan kepentingannya. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini haruslah jelas serta memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Dalam memformulasikan masalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti aspek substansi yang menyangkut isi yang terkandung, aspek orisinalitas tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan masalah ini merupakan suatu hal yang baru. Selanjutnya ada aspek formulasi, aspek teknis. Selanjutnya adalah perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan, dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Umumnya, hipotesis dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil.
Tahapan perencanaan tindakan terdiri atas yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Yang kedua adalah menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan tersebut. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, di mana hal ini mencangkup bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada 2 jenis penelitian yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas, yakni penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Ada perbedaan yang mendasar baik dari aspek filosofis, apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa antara penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Karakteristik penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas dapat dipetakan. Penelitian kelas dapat dilakukan baik oleh guru maupun mahasiswa calon guru. Sedangkan penelitian tindakan kelas merupakan penelitian khas seorang guru. Dan yang terakhir, penelitian mahasiswa atau calon guru seyogyanya diarahkan pada penelitian kelas, bukan penelitian tindakan kelas. Kecuali mahasiswa yang bersangkutan adalah juga seorang guru profesional yang memang tugas utamanya adalah mengajar.